Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahallan nikah wa harramas sifah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabati ahli sidqi wal falah wa ba'd. Saudaraku semuanya, tidak lupa kita selalu bersyukur kepada Allah. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpah curah pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu tanda kebesaran Allah diciptakannya makhluk di dunia ini berpasang-pasangan. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Maha suci Allah, zat yang telah menciptakan segalanya berpasang-pasangan. Keberpasangan itu juga melekat pada makhluk yang namanya manusia. Karena memang manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diturunkan ke muka bumi ini. Salah satunya adalah diberikan tugas untuk beribadah dan memakmurkan bumi ini. Salah satu bentuk memakmurkan bumi ini adalah dengan beranak pinak, dengan berketurunan. Kecenderungan setiap makhluk termasuk manusia bahwa setelah kepergiannya, setelah meninggalnya, dia ingin ada anak cucu keturunan yang mampu meneruskan eksistensi dirinya. Ini menjadi sebuah kecenderungan yang melekat dalam diri. Karena memang manusia diberikan tugas untuk memakmurkan bumi, diantaranya dengan meninggalkan keturunan ini, maka Allah tumbuhkan rasa kecenderungan kebutuhan biologis di dalam dirinya. Maka adanya rasa mawaddah, adanya rasa cinta, adanya rasa rahmah yang Allah tanamkan ke dalam diri makhluk manusia ini adalah salah satu fitrah dan menjadi tanda dari kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam rangka melanjutkan eksistensinya untuk berketurunan, manusia membutuhkan pasangan dalam hidup ini. Maka terjadilah kemudian ada yang disebut dengan perkawinan. Perkawinan adalah salah satu cara yang Allah berikan kepada manusia untuk melanjutkan keturunannya, untuk melanjutkan eksistensinya, tapi dalam bingkai yang suci. Perkawinan yang disyariatkan oleh agama Islam. Dalam beberapa literatur fikih klasik, nikah sering disebutkan sebagai ad-dammu wal wat'u wal 'aqdu. Nikah itu adalah akad. Nikah itu adalah menggabungkan dua manusia yang berbeda jenisnya. Dan nikah itu juga bisa dimaknai sebagai al-wad, hubungan seksual antara seorang pria dan seorang wanita. Sementara secara syar'i nikah itu dirumuskan sebagai al-'aqdu al-mustamil al-arkan wal syurut. Satu akad yang mengandung rukun dan syarat. Karena memang dalam perkawinan ada rukun dan ada syarat yang harus dipenuhi. Ada calon suami dan calon istri, ada wali, ada dua orang saksi, dan ada ijab dan qabul. Itu menjadi rukun dari pernikahan. Saudaraku semuanya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Di situ disebutkan bahwa yang namanya perkawinan itu adalah ikatan lahir batin. Seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga bahagia kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Rumusan undang-undang ini cukup lengkap untuk merumuskan makna dari perkawinan.
Karena memang yang pertama mengandung unsur substantif sebagai sebuah ikatan, itulah perkawinan. Bahkan ikatan itu tidak hanya ikatan secara fisik tetapi juga batinnya. Ketika sudah diikat keduanya, sudah diucapkan ijab dan qabulnya, maka kemudian muncul fungsi, tugas, dan tanggung jawab. Sebagai seorang laki-laki, dia sebagai suami dengan segala hak dan tanggung jawabnya. Sebagai seorang wanita, kemudian dia menjadi seorang istri dengan hak dan tanggung jawabnya. Tujuan bersama yang diwujudkannya adalah rumah tangga bahagia dengan landasan ketuhanan yang